Di balik layar diplomasi, ada satu undang-undang baru yang lagi digodok, dan ini berpotensi mengubah peta kekuatan di Asia untuk selamanya. Coba ingat-ingat tanggal ini. Kenapa? Karena satu undang-undang baru di Amerika Serikat secara fundamental menulis ulang semua aturan main dengan Taiwan. Satu tanda tangan di Washington mengubah keseimbangan kekuatan yang udah dijaga puluhan tahun di Asia. Oke, kita bedah satu-satu ya. Sebenarnya, undang-undang baru ini isinya apa sih? Dan apa yang membuatnya begitu beda? Nah, ini dia nih intinya. Kelihatannya sepele ya, tapi dampaknya luar biasa. Dulu, meninjau pedoman hubungan itu cuma kejadian sekali, tergantung situasi politik saat itu. Sekarang, udah jadi agenda rutin, wajib dilakukan setidaknya setiap 5 tahun. Jadi bukan lagi pertanyaan kalau hubungan bakal diperdalam, tapi udah jadi pertanyaan kapan dan bagaimana dalam siklus yang sudah pasti. Ini mengubah dukungan dari yang sifatnya sesaat menjadi sebuah komitmen struktural. Pertanyaan besarnya kan, kenapa sekarang? Kok tiba-tiba ada langkah drastis begini dari Washington? Apa pemicunya? Jadi, ini semua bukan tanpa sebab. Ada banyak banget pemicunya. Mulai dari tekanan militer Tiongkok yang makin menjadi-jadi di Selat Taiwan. Terus ada juga taktik-taktik zona abu-abu, kayak serangan siber, sebar disinformasi yang makin sering dipakai. Di sisi lain, di Amerika sendiri, politisi dari dua kubu udah mulai sepakat kalau dukungan buat Taiwan itu harus dilembagakan. Dan jangan lupa, Taiwan itu penting banget buat rantai pasokan semikonduktor global. Semua ini numpuk dan akhirnya menciptakan momentum politik yang nggak bisa dihentikan lagi. Oke, biar kita benar-benar paham segede apa perubahan ini, kita harus mundur sedikit. Lihat sejarah hubungan AS-Taiwan yang, jujur aja, cukup rumit. Sejarah hubungan mereka ini emang kayak tarian diplomatik yang super kompleks. Awalnya kan AS dukung penuh Taiwan, terus di tahun 79, tiba-tiba ganti haluan, ngakuin Beijing. Tapi di saat yang sama, mereka juga bikin payung hukum buat tetap bisa dukung Taiwan secara nggak resmi. Nah, beberapa tahun belakangan, banyak undang-undang yang pelan-pelan ngencengin lagi ikatan ini. Dan undang-undang yang baru ini bisa dibilang puncaknya. Nah, ini dia konsep kuncinya yang udah puluhan tahun jadi pegangan AS. Ambiguitas strategis. Gampangnya gini, ini tuh kayak kebijakan jangan tanya, jangan jawab di level geopolitik. Amerika sengaja nggak mau bilang iya atau enggak soal bakal belain Taiwan atau tidak kalau diserang. Tujuannya, biar dua-duanya mikir-mikir. Taiwan jadi nggak gegabah proklamasi kemerdekaan. Tiongkok juga jadi ragu mau invasi. Sebuah keseimbangan yang tipis banget. Dan disinilah kita sampai ke inti perubahannya. Gimana undang-undang baru ini ngerombak total kebijakan ambiguitas yang udah mendarah daging itu? Coba kita lihat evolusinya. Dulu, dukungan itu sifatnya nggak resmi. Fokusnya ke jual beli senjata, jaminan keamanan yang implisit. Terus, masuk ke fase kedua, ikatan diperkuat, mulai banyak kunjungan pejabat tinggi, dukungan internasional digalang. Dan sekarang, kita masuk fase ketiga, kemitraan yang dilembagakan. Hubungannya dibikin jadi permanen. Ada strukturnya. Ini bukan lagi soal kebijakan yang bisa ganti-ganti, tapi udah jadi bagian dari hukum dan birokrasi. Perisai kelembagaan. Istilah ini keren banget dan pas banget. Artinya apa? Artinya, dukungan buat Taiwan itu nggak lagi bergantung sama siapa presidennya atau siapa yang nguasain Kongres. Dukungan itu udah jadi bagian dari mesin pemerintah yang jalan terus. Jadi ada kepastian, ada jaminan yang sebelumnya nggak pernah ada. Ya jelas dong, langkah segede ini efeknya nggak cuma buat Washington, Taipei, atau Beijing aja. Getarannya itu kerasa ke seluruh dunia. Yuk kita lihat gimana reaksi mereka. Reaksinya udah bisa ditebak, kontras banget. Buat Taiwan, ini jelas kabar baik, kayak naik kelas jadi mitra strategis. Sebaliknya Tiongkok, wah mereka marah besar. Mereka bilang ini udah ngelewatin garis merah. Nah, buat dunia, terutama negara-negara di Indo-Pasifik kayak Jepang, ini bukan lagi soal adaptasi biasa. Ini sinyal buat mereka untuk ngitung ulang semua strategi keamanan regionalnya. Oke, jadi kita tarik benang merahnya ya. Kenapa sih perubahan yang kelihatannya teknis banget di dalam undang-undang ini kok bisa dianggap sebagai game changer? Apa yang bikin ini begitu besar? Ada satu kutipan yang menurut saya ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan simbol, ini adalah restrukturisasi sistem. Kena banget kan? Ini bukan sekedar gestur politik buat nunjukin dukungan. Ini benar-benar ngerombak cara kerja sistem hubungan AS-Taiwan. Jadi, apa sih yang benar-benar dihasilkan dari undang-undang ini? Ada 3 poin kunci. 1. Komitmennya jadi permanen, bukan lagi sementara. 2. Ini ngebuka pintu buat kerjasama yang jauh lebih dalam di bidang militer, politik, sampai ekonomi. Dan yang paling penting, poin ketiga, ini mengubah fondasi hubungan mereka. Dari yang tadinya keseimbangan gak resmi yang goyang, jadi kerangka kerja formal yang kokoh. Ini benar-benar paradigma baru.
Pada akhirnya, semua analisis ini membawa kita ke satu pertanyaan besar yang belum ada jawabannya. Apakah langkah AS ini bakal menciptakan stabilitas baru yang bisa mencegah perang? Atau jangan-jangan restrukturisasi sistem ini malah jadi pemicu yang akhirnya menyulut api di Selat Taiwan yang udah panas banget? Jawabannya, ya itu yang akan menentukan masa depan Indo-Pasifik.